716 bunuh mereka. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Untuk Chen Fan, bukan mereka yang berada di Capitol Hill yang menjatuhkan bom nuklir ke Laut Darah dan menahan Fang Qiong untuk diadili di depan umum. Mereka hanyalah sekelompok boneka. Orang-orang di belakang mereka adalah orang-orang bijaksana, yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka berperan sebagai pejabat senior Amerika Serikat yang mengendalikan perekonomian, politik, dan militer negara tersebut. Misalnya, keluarga Lens hanya memiliki hubungan marginal dengan orang Majus. Banyak anggota dewan, taipan, dan jenderal lainnya dikendalikan oleh orang bijaksana dan perusahaan Starworld hanyalah salah satu pihak saja. Tunggu aku. Chen Fan mencium dahi Fang Qiong dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, berkedip ke arah Pentagon. Orang bijak mengendalikan senjata yang tak terhitung jumlahnya di sana dan pikiran Chen Fan hanya akan tenang setelah merawatnya. Apa yang dia lakukan? Susan Lean dan yang lainnya merasa cemas. Dia sedang dalam perjalanan untuk membalas dendam. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. McCain menundukkan kepalanya. Karena Chen Fan sangat tegas, anggota Dewan Kongres tidak bisa berbuat apa-apa. Anggota Dewan Lens segera dipukul sampai mati dan Chen Fan menginterogasi rohnya untuk mendapatkan informasi. Anggota Dewan lainnya tercengang. Tidak ada orang lain yang berani melawan Chen Fan lagi. Pentagon, itu adalah gedung militer terbesar di dunia, terletak di barat daya Washington di sebelah Sungai Potomac, tempat Kementerian Pertahanan Nasional berada. Bangunan itu meliputi area seluas 2,36 juta meter persegi dan memiliki 22 lantai dengan 23.000 orang bekerja di dalamnya. Melihat ke bawah dari langit, bangunan itu megah, itu tampak seperti bintang raksasa. Ini adalah pusat militer tertinggi Amerika Serikat, tempat di mana kekuatan paling kuat di dunia dikendalikan. Namun, seluruh Pentagon sedang berada dalam kekacauan saat ini. Meskipun pasukan yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan dari segala arah untuk menjaga gedung, tidak ada yang merasa nyaman. Dia di sini. Ketika lampu merah tiba di Pentagon, seluruh gedung menjadi sunyi. Banyak petugas dan panitera memandang Chen Fan, tank, meriam, dan senapan mesin di helikopter mengarah ke arahnya, tapi tidak ada yang berani menembak. Ribuan tentara berada di depan Chen Fan, tetapi mereka tampaknya tidak terlihat. Chen Fan berlumuran darah dan matanya dipenuhi amarah. Di hadapan makhluk sekuat itu, banyak tentara Amerika yang merasa senjata di tangan mereka adalah obor api. Pemerintahan Anda telah menyerah. Apakah Anda masih ingin berperang? Kata Chen Fan. Suaranya yang menggelegar membuat banyak kaca pecah. Banyak jenderal di pusat komando Pentagon menjadi pucat. Mereka memimpin jutaan tentara Amerika untuk mempertahankan dominasi mereka dan mengendalikan persenjataan nuklir terbesar di dunia. Namun, ketika Chen Fan tiba, mereka mendapati diri mereka tidak mampu melawan. Menteri Arnold melihat sekeliling. Panglima Wilayah Militer Afrika, Panglima Wilayah Militer Eropa, Panglima Operasi Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf TNI AU, Panglima Korps Marinir, ada puluhan Laksamana Bintang 4 di pusat komando. Ada juga banyak letnan jenderal, mayor jenderal, dan brigadir jenderal. Semua pejabat senior Angkatan Darat Amerika Serikat ada di sana. Mereka dulunya superior dan galak, tapi mereka semua tampak pucat dan kaki mereka bahkan gemetar saat itu. Bagus. Menteri Arnold menghela nafas, lalu bangkit perlahan dan berjalan keluar gedung. Di depan ribuan tentara, Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Panglima Angkatan Darat menundukkan kepalanya dan berkata kepada Chen Fan, Tuan Chen Beixuan, salam hormat dari Angkatan Bersenjata Amerika. Pentagon menyambut Anda. Sementara itu, tentara yang tak terhitung jumlahnya menitikkan air mata. Bahkan Arnold sang menteri tangan besi telah menyerah kepada Chen Fan, yang berarti jutaan tentara Amerika juga telah menyerah. Chen Fan terbang ke bawah dan mendekati Arnold dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berkata, saya di sini untuk menyelesaikan masalah dan membalas dendam. Dia tampak marah dan galak, para prajurit dan perwira di sekitarnya menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Tuan, bukan itu yang Anda pikirkan. Arnold dan para jenderal lainnya ketakutan, tetapi Chen Fan sudah mengulurkan tangannya. Dia menunjuk para jenderal satu per satu. Laksamana Gusta, Kepala Staf Angkatan Laut, menyediakan kapal perang dan informasi untuk Starworld Corporation. Dia harus mati. Laksamana Landers,
Komandan Departemen Strategi, menyediakan bom hidrogen untuk Star World Corporation. Dia harus mati. Letnan Jenderal Richard, wakil administrator NASA, menyediakan satelit untuk Star World Corporation. Dia harus mati. Chen Fan membunuh satu orang setiap kali dia menunjukkan apa yang mereka lakukan. Pancaran cahayanya yang tak kasat mata langsung meledakkan kepala mereka. Dia menyebutkan 75 nama secara berurutan, artinya dia telah membunuh 75 jenderal Amerika, termasuk 10 laksamana, 48 letnan jenderal, dan selusin mayor jenderal. Banyak yang tewas di pintu masuk Pentagon. Para jenderal itu dulu memimpin ribuan tentara dan mengabaikan dunia, tetapi mereka terlalu rentan di depan Chen Fan. Pada akhirnya, para jenderal tampak pucat dan tangan Menteri Arnold gemetar. "Tuan, apakah Anda sudah selesai?" "Tidak." Mata Chen Fan dipenuhi dengan rasa dingin dan jijik. Dia menjentikkan lengan bajunya dan menembakkan aura pedang emas yang menembus Pentagon. Bledki memecahkan dinding dan membunuh banyak orang di dalam gedung. Selain para jenderal, ada banyak orang yang pernah bekerja untuk Star World Corporation di dalam Pentagon. Dewa surgawi tidak bisa dipermalukan, jadi bagaimana Chen Fan menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Dia telah memperoleh informasi dari jiwa ilahi anggota Dewan Lens dan menemukan daftar personel terkait yang mencakup beberapa anggota senior Star World Corporation. Di bawah kehendak abadi Chen Fan, seluruh Pentagon terekspos dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari aura pedangnya. Pada hari itu, Pentagon menjadi lapangan Asura. Menurut statistik, lebih dari 5.000 dari 23.000 orang di Pentagon tewas. Hari ini dianggap sebagai Jumat Agung mereka. Mereka yang berada di Pentagon tidak akan pernah melupakan hal ini. Desir, Chen Fan mengambil kembali pedang terbang itu sampai dia merasa seperti telah membunuh semua orang yang pantas mati, lalu berkata, "Itu saja." Setelah itu, Chen Fan berubah menjadi pancaran aura merah dan pergi. Menteri Arnold dan beberapa orang lainnya masuk ke Pentagon dan melihat darah dan mayat di mana-mana. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2012 malam, begitu banyak darah yang tertumpah di seluruh Amerika Serikat. Meskipun kekuatan Star World Corporation tersebar di seluruh Amerika Serikat, mereka tidak dapat menghentikan Chen Fan. Negara tersebut langsung dibanjiri darah dan orang-orang menyebutnya sebagai Malam Darah. Di New York, markas Star World Corporation, Star World Tower setinggi 300 meter, berubah menjadi reruntuhan dan ribuan orang tewas. Di Chicago, pusat penelitian senjata Star World Corporation mencakup lebih dari 100.000 hektar tanah dan merupakan pabrik yang telah memproduksi senjata berteknologi tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, Chen Fan menghapusnya sepenuhnya dari muka bumi dengan petir, menewaskan ribuan orang dalam prosesnya. Di Philadelphia, ribuan tentara bayaran di Departemen Keamanan Star World Corporation melawan Chen Fan dengan peluru tajam, tetapi mereka semua dipotong menjadi dua dan dihancurkan bersama dengan bangunan tersebut. Di Houston, The Star World Corporation, Chen Fan tidak menahan diri dan membunuh semua orang yang terkait dengan orang bijaksana dan Star World Corporation. Meskipun dia tidak bisa melenyapkan seluruh negeri, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada pelakunya. Seluruh dunia melihat betapa kejamnya Chen Fan. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa Chen Fan bukan hanya pahlawan yang menyelamatkan dunia, dia juga orang yang galak yang akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Keluarga adalah hal terpenting bagi Chen Fan dan siapapun yang menyinggung mereka harus mati. Keluarga Lens memiliki 16 cabang di Amerika Serikat dan semuanya dimusnahkan oleh Chen Fan. Beberapa ratus anggota telah tewas, kecuali pemimpin mereka. Dunia tercengang dengan tindakan Chen Fan. Kami tidak akan pernah memprovokasi Chen Beixuan dan keluarganya. Ini harus ditambahkan ke hukum kami dan tertulis di konstitusi. Presiden banyak negara menyatakan, sedangkan Jepang, mereka sangat ketakutan. Perdana Menteri mereka telah melakukan perjalanan ke kota Jin untuk bertemu orang tua Chen Fan dan meminta maaf secara pribadi. Perdana Menteri Thailand bahkan langsung naik pesawat dan melakukan perjalanan untuk melakukan kunjungan diplomatik. Di Akademi Film Yanjin, Fei Fei, kekasihmu terlalu kejam. Dia telah membunuh lebih dari 100.000 orang, kata Ningxin. Kekasih apa? Su Rongfei memelototi sahabatnya. Apakah dia sudah menjadi suamimu? Bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Bagaimana kamu bisa menerimanya? Su Rongfei memukul keningnya dan tidak bisa berkata-kata. Selain Jepang dan Thailand,
banyak musuh Chen Fan yang melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk menyampaikan permintaan maaf mereka. Mereka sangat ketakutan. Chen Fan mengalahkan Amerika Serikat dan menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan. Dia membalas dendam terhadap Pentagon dan Star World Corporation, menunjukkan tekadnya untuk menyelesaikan masalah. Jadi, siapa yang tidak takut ketika menghadapi musuh yang begitu kuat dan penuh kebencian? Master Sekte dari Sekte Hong, keluarga Li dari grup Samsung dan para pemimpin Uni Eropa pasti kesulitan untuk tidur. Ledakan. Setelah membelah gedung Chia menjadi dua dan menghancurkan gedung luar biasa, Chen Fan mendekati pejabat senior Chia dan menarik salah satu dari mereka lebih dekat dengan isyarat tangan. Di mana para senior Star World Corporation? Senjata apa yang mereka miliki? Chen Fan bertanya. Pejabat senior itu tertawa terbahak-bahak. Chen Beixuan, kekuatan perusahaan Star World dan orang bijak berada di luar imajinasimu. Tunggu saja balas dendam mereka. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Fan telah mematahkan lehernya dan melirik dengan acuh tak acuh. Berikutnya, banyak pejabat senior Chia saling memandang dan seseorang segera menyerah. Kebenaran tentang Star World Corporation dan orang bijak akhirnya terungkap di depan Chen Fan. Star World Corporation adalah perusahaan berkembang yang didirikan dalam beberapa tahun terakhir oleh orang bijak Amerika Serikat, yang bersembunyi selama 1 abad. Tidak ada yang tahu dari mana orang Majus itu berasal. Sekitar seabad yang lalu, mereka muncul di Amerika Utara. Mereka membantu pemerintah Amerika mengembangkan kuil maya, dan menghasilkan banyak teknologi ultramodern, termasuk senjata nuklir, meriam elektromagnetik, laser meriam dan baju besi yang melawan Tuhan. Orang-orang bijaksana dan manusia berasal dari ras yang berbeda. Darah, mereka berwarna biru dan mereka dilahirkan dengan energi jiwa. Semua orang dewasa mereka adalah ahli energi jiwa. Pemimpin mereka dapat mengendalikan lebih dari 10.000 orang dan mengangkat kapal selam nuklir keluar dari lautan dengan energi jiwanya. Chen Fan mengerutkan kening saat mendengarkan pejabat senior Chia. Menurut orang-orang ini, teknologi tercanggih di Amerika Serikat semuanya berada di tangan orang bijaksana, dan bahkan Pentagon pun tidak punya kendali atas mereka. Tidak ada yang tahu senjata penghancur apa yang sebenarnya mereka miliki. Darah biru, energi jiwa yang kuat, dan penguasaan teknologi. Kedengarannya seperti keturunan peradaban yang sangat maju. Chen Fan memikirkan tombak pembunuh dewa. Belati hitam dan armor Merkurius itu berasal dari peradaban teknologi yang kuat. Berbicara tentang kekuatan bertarung, mereka sebanding dengan Spirit Treasures. Jika penguasa energi jiwa tingkat atas memilikinya, dia akan bisa berhadapan langsung dengan penggarap inti emas atau Conate. Selain itu, kedua senjata tersebut diinisiasi dengan energi jiwa yang sesuai dengan karakteristik orang bijaksana. Mereka hanyalah klan yang bertahan selama 1 abad terakhir. Saya akan memusnahkan mereka begitu saja. Mereka benar-benar berpikir mereka bisa mengendalikan segalanya, kata Chen Fan dengan jijik. Dia mengeluarkan esensi sejatinya dan menghancurkan para pejabat senior Chia, lalu menembak ke langit ke arah selatan. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Fan telah memusnahkan banyak peradaban super yang pernah menguasai alam semesta. Mengapa dia takut pada suku Maya? Dia pertama kali pergi ke beberapa markas orang Majus di Amerika Serikat. Sayangnya, pangkalan-pangkalan itu tidak lagi digunakan dan semua peralatan di dalamnya telah dihancurkan dengan bom energi. Namun, dekorasi tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan di pangkalan jauh lebih maju daripada di bumi. Haha, kamu bisa kabur sekarang tapi bisakah kamu lari selamanya? Chen Fan mendengus dan berbalik ke arah kuil maya. Kuil maya, terletak di bagian paling selatan Amerika Serikat di luar Florida, tepat di seberang Teluk Meksiko. Itu adalah salah satu dari 7 tanah terlarang, reruntuhan kuno dan rumah orang Majus. Setengah jam kemudian, Chen Fan muncul di atas kuil maya. Sebuah piramida megah setinggi 100 meter berdiri di depannya. Puncaknya berbentuk persegi yang berbeda dengan piramida di Mesir. Chen Fan memindainya dengan kehendak abadi dan segera diblokir oleh perisai energi tak terlihat. Dia tidak terkejut, sebaliknya, dia justru senang. Ini dia. Mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa dilakukan oleh para orang bijaksana. Chen Fan mengulurkan tangannya dan menggenggam. Mendering, dia mengeluarkan pisau hitam. Kemudian, suara guntur datang dan kilatan petir ungu tersebar di seluruh langit. Saat esensi sejati yang menakutkan dimasukkan ke dalam bilahnya,
Panjangnya menjadi 100 meter dan dikelilingi oleh petir ungu, seperti tombak guntur dari Dewa Guntur kuno. Pergi, Chen Fan melakukan tebasan yang menghancurkan bumi. Awan terbelah oleh Blade Ki dan hutan hujan terbakar menjadi abu oleh petir. Blade Ki jatuh dari langit dan menghantam kuil maya. Bahkan bangunan yang tingginya beberapa ratus meter pun akan retak dan runtuh saat menghadapi tebasan Chen Fan, belum lagi piramida setinggi 100 meter. Tapi yang paling sulit dipercaya adalah bas. Perisai cahaya biru muncul di atas kuil. Perisai itu dipenuhi arus listrik biru, membawa energi yang kuat. Terjadi ledakan ketika pedang guntur ungu menghantam perisai energi. Ledakan, suara gemuruh menyelimuti area di atas candi. Petir ungu dan kilatan listrik biru saling bertabrakan. Pedang guntur ungu akhirnya menghabiskan kekuatannya dan dihadang oleh energi biru. Chen Fan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya pedang guntur ungu miliknya diblokir, sejak ia menjadi makhluk terhubung. Itu memang kuil maya. Lagi, Chen Fan berteriak dan esensi sejatinya melonjak. Pedang guntur ungu melebar hingga 2 meter seperti kapal induk kecil dan Chen Fan menebas lagi. Ledakan. Suara ledakannya beberapa kali lebih keras dari ledakan sebelumnya. Kali ini, orang-orang yang berada puluhan mil jauhnya di Florida juga terkejut, semuanya mendongak. Di kuil maya, di ruang komando futuristik yang dikelilingi oleh peta bintang besar dan arus listrik biru, sekelompok orang bijaksana bercelana ketat perak menatap layar dengan cemas. Semuanya memiliki kulit transparan dan urat biru. Chen Beixuan benar-benar ada di sini. Orang bijaksana yang botak mengerutkan kening. Dia memakai kacamata dan memiliki penampilan yang elegan. Orang luar akan terkejut jika melihatnya, karena dia adalah CEO Star World Corporation dan pemimpin orang bijaksana, Brook. Ketua, kami telah meremehkan kekuatan Chen Beixuan. Dia masih berhasil menemukan kami, meskipun kami melarikan diri dengan cepat dan meninggalkan beberapa pangkalan. Para politisi Amerika pasti telah mengkhianati kami, kata orang bijak lainnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa senjata nuklir tidak akan cukup untuk membunuhnya, atau bahwa dia akan memiliki senjata yang begitu menakutkan. Detroit adalah kota yang mampu menampung jutaan orang, tetapi dia menyamakan kedudukannya dengan satu serangan. Apakah semua penggarap abadi ada di dalamnya? Timur sekuat ini, bahkan lebih kuat dari teknologi. Brook mengerutkan keningnya. Ada kilatan atau energi biru di matanya, yang tampak sedalam lautan. Jika Chen Fan ada di sana, dia akan tahu bahwa itu bukanlah kilatan listrik, tetapi gelombang energi jiwa. Energi jiwa Brook bahkan lebih kuat daripada dewa tingkat bumi, itu sebanding dengan milik Chen Fan. Dia telah mencapai tingkat di mana dia tidak perlu bergantung pada tubuhnya. Ledakan, kuil itu berguncang lagi dan peta bintang bergetar. Orang bijaksana yang mengendalikan bola cahaya biru berbalik dan berteriak, "Tuan, cadangan energi perisai telah turun hingga 80%. Perisai itu akan hancur setelah kira-kira 7 serangan." Setelah mendengar apa yang dia katakan, orang majus di kuil maya terkejut. Mereka tahu betapa menakutkannya perisai energi kuil itu. Ia dapat menahan serangan senjata nuklir, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan dapat menghancurkannya dalam waktu kurang dari 10 tebasan. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Orang majus lainnya menoleh. Mari kita gunakan senjata energi kita dan tunjukkan pada Chen Beixuan kekuatan peradaban maya. Brook menyipitkan matanya, mengeluarkan kilatan listrik yang terang. Kami tidak akan mengambil tindakan jika dia tidak datang, tapi dia berlari ke wilayah kami. Retakan, saat Brook berteriak, arus listrik kental keluar dari piramida dan berkumpul di atas candi. Kemudian, sebuah bola listrik terbentuk di udara. Pada awalnya bola listrik hanya berukuran sebesar bola sepak. Kemudian meluas dan menjadi sebesar rumah, seperti matahari kecil. Baut listrik biru pada akhirnya berubah menjadi cahaya putih bersih. Ini, Chen Fan menyipitkan matanya dan Thunder Blade melambat. Ledakan, seberkas cahaya tebal keluar dari matahari kecil. Itu telah dibentuk dengan baut listrik dan melintas secepat kilat ke arah Chen Fan. Sebelum tiba, energi di dalamnya telah memecahkan atmosfer dan membakar udara, menciptakan kilauan. Memblokir. Chen Fan menempatkan Thunder Blade secara horizontal di depan dadanya. Ledakan, dia terdorong mundur beberapa kilometer dan menabrak hutan hujan. Petir itu menciptakan celah sepanjang 10 kilometer di hutan hujan. Sebelum berhenti, jika seseorang melihat ke bawah dari langit, seluruh hutan hujan telah terbelah dua dengan kuil maya sebagai pusatnya.
Celah tersebut lebarnya beberapa meter dan panjangnya 10 kilometer, seolah-olah sabit kematian akan meninggalkan jejak di tanah. Ledakan, ini hanyalah permulaan. Bola listrik mengeluarkan banyak petir, seperti pangkalan rudal yang meluncurkan rudal tanpa henti. Sambaran petir menyambar di sekitar Chen Fan. Masing-masing sebanding dengan serangan dewa tingkat bumi. Jika Ye Qincang dan leluhur darah ada di sana, mereka akan terbunuh atau setidaknya mereka akan terluka parah. Tapi seberapa kuatkah Chen Fan? Bahkan 1000 sambaran petir tidak mampu membunuhnya. Tubuh ilahi, kekuatan ilahi, dan baju besinya yang sukses pada awalnya tidak dapat dihancurkan oleh senjata nuklir, apalagi beberapa petir. Bang! Chen Fan melesat ke langit dan melewati petir. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya ketika menghantamnya, seolah-olah dia adalah gelembung. Merusak, Chen Fan pergi ke depan kuil dan menebasnya. Tebasan itu panjangnya 300 meter. Saat petir ungu menyambar, orang-orang yang jaraknya puluhan mil juga bisa melihatnya. Pada akhirnya, pedang guntur menghantam kuil maya dan perisai energi biru bergetar hebat. Peringatan, peringatan, cadangan energi telah turun di bawah 30%. Sangat berbahaya. Peringatan, peringatan. Kali ini, semua orang bijaksana, termasuk Brook, ketakutan. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandangnya dengan cemas. Brook mengerutkan kening dan membuat keputusan. Ketika Chen Fan menebas lagi dan hendak menghancurkan perisai energi, tanah tiba-tiba berguncang dan tanah retak. Piramida itu menjulang dan terbang ke langit seperti UFO. Ini, Chen Fan menghentikan Thunder Blade dan mengerutkan kening. Banyak penonton dari Florida juga terkejut. UFO, piramida itu tingginya hanya 100 meter, namun ketika terbang dari dalam tanah, tubuhnya yang berada di bawah tanah terlihat, yang tingginya lebih dari 500 meter. Bahkan kapal induk terbesar di dunia hanya memiliki panjang 300 meter. Itu terbang ke udara, batu batanya berjatuhan satu demi satu dan memperlihatkan bentuk aslinya. Logam hitam dan pola rumit yang tertulis di atasnya mirip dengan tombak pembunuh dewa. Banyak arus berwarna biru mengalir melalui seluruh piramida dan diselimuti oleh perisai energi raksasa, naik ke langit. Ya Tuhan! Orang-orang di Florida tercengang. Piramida terbang seperti itu seperti UFO. Beberapa anak muda dengan cepat merekamnya dengan ponsel mereka dan mengunggahnya ke internet. Internet segera heboh. Banyak netizen yang sempat panik dengan hilangnya Chen Fan dan kembali dikejutkan saat tiba-tiba melihat adegan tersebut. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya datang dengan helikopter. Satelit dan seluruh dunia mengalihkan fokusnya ke area tersebut. Di stasiun televisi BBC di Inggris, Nyonya Rumah Catalina sedang menggali sejarah cinta Chen Fan dan Fang Qiong. Dia tiba-tiba terkejut dan berkata, berita terbaru. Ada penampakan UFO di dekat bagian paling selatan Florida. Reporter kami sedang menuju ke sana sekarang. Ini adalah contoh rekaman yang baru saja ditemukan online. Di dalam video, piramida hitam yang dikelilingi arus listrik terbang di langit. Itu sebesar bukit kecil yang terlihat dari jauh. Apa itu? F***K, apakah alien datang ke bumi? Pertama, para dewa timur. Lalu, alien, apa yang salah dengan planet kita? Orang-orang di seluruh dunia tercengang. Mereka sudah terpana oleh Chen Fan yang selamat dari ledakan nuklir. Lalu datanglah alien. Banyak orang memikirkan rumor kiamat. Akankah tahun 2012 benar-benar menjadi akhir dunia? Itu kuil maya. Orang Majus memulihkannya dan menjalankannya. Semua organisasi bawah tanah dan negara adidaya tercengang. Menjadi saingan lama Amerika Serikat, mereka mengetahui banyak proyek rahasia dan informasi negara tersebut, termasuk kuil maya. Di rumah keluarga Ye di Gunung Yan, Direktur Xiao berkata dengan serius, rumor mengatakan bahwa kuil maya adalah reruntuhan peradaban maya dari abad terakhir dan berfungsi sebagai kapal perang yang sangat kuat dan juga sebagai benteng. Namun, kuil itu hancur dalam perang dan jatuh di luar Florida. Amerika Serikat memiliki banyak teknologi canggih dari kuil maya tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa orang Majus akan benar-benar menggunakannya. Mereka tidak akan mengaktifkan kuil maya dengan mudah, mungkin Chen Beixuan ada di sana. Mata Azure Dragon berbinar. Senior Chen adalah seorang sage abadi. Orang bijaksana seharusnya tidak menjadi tandingannya. Tapi saya khawatir ada beberapa senjata super peradaban maya di kapal perang. Ye Qincang mengerutkan kening. Peradaban maya merupakan peradaban yang memiliki teknologi tercanggih pada abad sebelumnya.
Armor Merkurius dan tombak pembunuh dewa menunjukkan betapa mereka berkembang pesat saat itu. Teknologi seperti itu jauh melampaui imajinasi. Mereka pasti mampu menciptakan senjata yang bahkan lebih kuat dari bom nuklir. Red Sparrow dan yang lainnya berdiri di samping dengan cemas. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat datang dari piramida. Chen Beixuan, kamu bisa hidup lebih dari 500 tahun, jadi kamu masih punya waktu yang lama. Kami bisa menyelesaikan ini dengan damai dan kami akan memberimu kompensasi yang cukup. Kalau tidak, kedua belah pihak akan menderita. Gelombang energinya seperti lautan dan terasa luar biasa. Chen Fan melihat ke kapal perang di langit dan berkata, kamu pikir kamu bisa bernegosiasi dengan saya dengan potongan besi tua ini? Penguasa langit mistik utara telah melihat banyak pesawat luar angkasa dari peradaban super di kehidupan sebelumnya. Kapal perang itu setidaknya memiliki panjang 100 km dan bahkan salah satunya adalah benteng super yang menggunakan planet sebagai titik awalnya, tetapi Chen Fan masih bisa menghancurkannya. Pesawat luar angkasa setinggi 600 meter bahkan tidak akan dianggap sebagai kapal perang di alam semesta, jadi Chen Fan tidak takut sama sekali. Sombong sekali, gelombang energi melonjak, rupanya, orang Majus sangat marah. Seorang bijaksana membungkuk dan berkata, Ketua, kita harus membiarkan orang-orang di bumi melihat betapa kuatnya kita. Orang Majus lainnya juga menoleh. Brook berdiri di pusat komando tampak seperti Tuhan, matanya biru, dipenuhi kilauan listrik. Pemimpin keluarga Lens duduk di sudut dan sangat senang. Chen Beixuan, kamu memusnahkan seluruh keluargaku. Sekarang giliranmu sekarang. Ledakan, pertempuran dimulai dalam sekejap. Tombak petir yang jauh lebih besar ditembakkan dari ujung piramida dan menyinari dunia. Chen Fan segera memecahkan penghalang sonik dan menghindar dengan kecepatan suara 10 kali lipat. Ledakan, tombak petir menghantam gunung di dekatnya. Gunung itu hancur berkeping-keping dan petir menghantam tanah seperti cambuk. Desir, desir, kapal perang Maya beroperasi penuh dan kekuatannya jauh lebih kuat. Banyak tombak petir raksasa menyapu udara dan menghancurkan tanah. Semua pohon, makhluk, gunung, dan bebatuan sama rentannya dengan potongan kertas di depan tombak itu. Setiap serangan sebanding dengan kekuatan Conate Being tahap puncak dan bahkan Chen Fan harus berhati-hati. Saya tidak percaya kapal perang masih sekuat ini setelah ribuan tahun. Chen Fan kaget tapi dia tidak takut. Selama tidak ada penggarap inti emas, dia tetap tak terkalahkan di bumi. Merusak, petir ungu menyambar, Chen Fan bergabung dengan pedangnya dan berubah menjadi kilat yang cepat, melintas di udara. Dia menebas piramida dan membuat perisai energinya bergetar. Itu seperti pertarungan antara dua dewa. Setiap gerakan yang mereka lakukan sangat menggemparkan, dan dampaknya bisa mencapai 10 km. Warga Florida dapat melihat hal ini dengan jelas. Tunggu, siapa itu? Chen Beixuan. Banyak orang yang tercengang setelah melihat ledakan itu. Sementara mereka penasaran dari mana kapal perang itu berasal, mereka melihat Chen Fan bertarung melawannya. Lihat, ada cincin bintang di piramida. Bukankah itu simbol dari Star World Corporation? Apakah ini kapal perang berteknologi tinggi yang dikembangkan oleh mereka? Teriak seorang netizen yang jeli. Semua orang akhirnya menyadari bahwa Chen Fan sedang mencari Star World Corporation. Star World Corporation sangat ambisius sehingga mereka mengembangkan senjata canggih. Tanpa Chen Beixuan yang bisa melawan mereka, akankah mereka menaklukkan seluruh dunia? Pada saat ini, banyak orang di bumi yang ketakutan, hal ini terutama terjadi pada banyak orang Amerika. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat betapa kuatnya Star World Corporation. Mengingat kekuatan mereka di Amerika Serikat, di Kongres, pemerintah dan Pentagon, mereka semua menjadi pucat. Bang, bang, pertempuran berlanjut. Aura pedang Chen Fan melesat melintasi langit dan menembus tombak petir, menyerang dari waktu ke waktu. Orang Majus tampaknya cemas dan menyadari bahwa mereka tidak dapat memukul Chen Fan dengan mudah. Meskipun kapal perangnya sangat besar, ia bisa bergerak dengan sangat cepat. Ia terbang menuju Samudera Atlantik, mencoba masuk ke bawah air untuk menghindari serangan Chen Fan. Kemana kamu pergi? Chen Fan mengeluarkan Defensive True Essence-nya dan menerima serangan dari petir, lalu menebas perisai energi. Kapal perang setinggi 500 meter itu jatuh dan beberapa suara mendengung keluar dari perisai. Brengsek, Brook juga sangat marah. Jika cambuk Thor tidak berfungsi, maka mulailah meriam pembunuh dewa.
Biarkan Chen Beixuan melihat betapa kuatnya kita. Matanya dipenuhi kilauan listrik. Gerincing, gemerincing. Banyak barel keluar dari permukaan piramida dan ditutupi oleh gelombang listrik berwarna biru, mirip dengan meriam elektromagnetik dari tim pertarungan dewa. Namun, ada ribuan di seluruh piramida. Dalam sekejap, piramida itu menjadi seperti pria berotot bersenjata lengkap. Api, saat perintah dikeluarkan, ratusan meriam elektromagnetik ditembakkan secara bersamaan. Ratusan berkas cahaya melesat ke atas langit. Masing-masing adalah belati yang memancarkan cahaya biru, bergerak dengan kecepatan 20 kali lipat kecepatan suara. Mereka bisa menghancurkan gunung dan menembus kapal induk. Kekuatan mereka sebanding dengan tombak pembunuh dewa. Bahkan Chen Fan terlihat agak serius. Pergi, pusaran hitam muncul di udara dan melindungi Chen Fan. Kemudian, armor api emas juga tersulut. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Chen Fan harus berhati-hati. Boom, boom, boom. 100 belati cepat menghantamnya pada saat bersamaan. Pusaran hitam itu bergerak dengan keras dan meledak. Kemudian, belati itu menyerang Chen Fan lagi, membuat nyala api keemasan membesar dan cahaya biru bersinar. Palu membunyikan bel, menimbulkan bunyi dong tertentu. Pada akhirnya, bahkan Chen Fan pun tampak kewalahan. Dia pingsan, lalu jatuh, meluncur di tanah sejauh beberapa kilometer di Florida, menabrak selusin bangunan sebelum berhenti. Banyak penonton yang terkesiap. Bahkan kapal perang dengan menara terbanyak hanya memiliki puluhan meriam, tetapi kapal perang Maya memiliki beberapa ratus. Senjata yang mereka gunakan sebenarnya adalah meriam elektromagnetik yang menakutkan, yang 1000 kali lebih kuat. Itu memang mesin pertarungan terhebat. Apakah Chen Beixuan telah kalah? Banyak orang bertanya-tanya. Fang Qiong, Su Rongfei dan yang lainnya dari Sekte Qiong Utara juga tercengang. Kapal penjelajah pertempuran Maya tidak berhenti setelah serangan awal dan terbang ke Florida, melayang di atas negara bagian yang terkena sinar matahari. Lampu biru berkedip-kedip di meriamnya, siap menyerang lagi. Bang! Ratusan berkas cahaya ditembakkan dan menghantam tanah di bawahnya, menghancurkan gedung pencakar langit menjadi beberapa bagian. Energi biru melintas di langit dan udara panas putih mengalir di belakangnya, merobohkan bangunan beton dan baja seolah-olah itu adalah rumah kartu. Baik itu gedung perkantoran, apartemen atau rumah, energi mematikan menyerbu semuanya, membunuh banyak orang tak berdosa. Tampak jelas bahwa orang-orang maju setelah sepenuhnya mengabaikan kehormatan mereka. Ah! Jeritan sedih terdengar dari kota. Orang-orang yang tinggal di luar pusat kota berbalik dan lari ketika pusat kota mengalami kekacauan. Orang-orang yang menonton siaran langsung melalui televisi juga menjadi gugup ketika mereka bertanya-tanya siapa yang bisa menghentikan kegilaan ini. Ledakan, cahaya merah menyala dari tanah, mengancam akan menembus langit. Armor api merah Chen Fan memantulkan cahaya merah dari api yang menari di sekelilingnya, matanya seperti dua bola api. Armornya telah penyok di sekitar area dada setelah terkena meriam elektromagnetik. Chen Fan dipenuhi amarah. Susunan pedang. Dia mengetuk labu penguat bilah dan memanggil pancuran aura bilah untuk muncul di langit, membentuk susunan pedang berbintang. Total ada 99 pedang terbang, masing-masing lebih mematikan dari yang lain. Cahaya dingin turun dari tepinya yang mematikan, menerangi separuh langit. Pergi, Chen Fan membalikkan telapak tangannya. Tiba-tiba, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melintasi cakrawala seperti meteor yang terbakar dan menghantam perisai energi penjelajah pertempuran Maya. Perisai energi mulai berkilauan ketika penyok kecil mulai menyebar ke seluruh permukaannya. Penyok itu disebabkan oleh hantaman awal pedang terbang, area yang rusak bertambah besar saat mereka terus mendorong ke dalam. Api-api, orang bijak menjadi panik. Boom, boom, boom. Langit tertutup oleh proyektil yang ditembakkan oleh meriam elektromagnetik. Kapal penjelajah pertempuran Maya telah dikepung oleh pedang terbang, tapi tidak goyah. Benda kecil mirip matahari di bagian atas deknya mengeluarkan sambaran petir yang panjangnya beberapa kilometer. Ini adalah senjata lain milik Maya Battle Cruiser, Thor Swift. Ledakan, tanah bergetar di bawah kekuatan gabungan yang hebat dari meriam elektromagnetik dan cambuk Thor. Senjata-senjata itu menghancurkan bangunan-bangunan di kota-kota Florida menjadi tumpukan pasir dengan satu pukulan. Negara bagian yang terkena sinar matahari telah menderita banyak korban hanya dalam beberapa menit setelah perang. Dong, cambuk Thor menjatuhkan pedang terbang ke samping. Beberapa pedang terbang lainnya dengan cepat merespons dan mulai mengelilingi cambuk Thor,
berbenturan dengan energi petir mematikan dari waktu ke waktu atas perintah Chen Fan. Kapal penjelajah pertempuran Maya diciptakan menggunakan teknologi yang sangat canggih dan memiliki pertahanan yang tidak dapat ditembus. Bahkan penggarap Conate tahap akhir pun tidak dapat membuka cangkang kerasnya, apalagi senjata konvensional. Selama ion terakhir, kapal penjelajah pertempuran Maya mampu menghadapi seorang penggarap inti emas. Namun sayangnya, ia harus menghadapiku hari ini. Chen Fan berpikir sendiri sambil memasang wajah tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Dia terbang ke langit dan menatap Maya Battle Cruiser dari atas, saat lingkaran cahaya muncul di atas kepala Chen Fan. Di dalam lingkaran cahaya itu ada segel warna-warni. Energi kuno dan primordial keluar dari segel dari waktu ke waktu, dalam bentuk sulur petir. Apakah itu senjata Super Chen Beixuan? Banyak orang Majus yang berkecil hati ketika melihat perkembangan seperti itu. Mereka telah melihat segel itu sebelumnya, ketika Chen Fan menggunakannya untuk melenyapkan kota Detroit dari muka bumi. Pemandangan yang mengerikan itu menimbulkan begitu banyak ketakutan pada orang-orang bijak sehingga hal itu masih melekat dalam pikiran mereka sampai hari itu. Senjata supernya masih perlu diisi dayanya sebelum dapat digunakan, Brook memecah kesunyian. Tiba-tiba, segel kuno itu menjadi lebih terang, saat 5 sambaran petir jatuh dari surga. Kelima sambaran petir itu bergabung menjadi satu di udara dan membentuk kolom besar energi listrik yang dahsyat. Permukaannya merupakan pola perubahan kegelapan dan cahaya yang intens. Meskipun ketebalan sambaran petir hanya 1/10 dari ketebalan sambaran petir di Detroit, namun tetap saja sangat mematikan. Ledakan, poros petir menghantam perisai energi kapal dan menimbulkan suara mencicit yang terdengar seperti atom yang terbelah. 5 elemen guntur membawa kekuatan yang tak henti-hentinya mengancam akan melahap apapun yang dilewatinya, termasuk perisai energi. Peringatan, perlindungan energi turun hingga 20%. 19, 18, 17. Dalam sekejap, medan energi turun hingga kurang dari 10%, dan indikator di dashboard berubah menjadi merah. Akses sumber energi cadangan. Brook memerintahkan ketika energi jiwa melonjak di matanya, keluar dan menembus dinding ruangan untuk mengambil kendali kapal. Energi pribadi pemimpin orang bijaksana telah memberikan kehidupan baru ke dalam kapal, memberinya kemampuan manuver yang cukup untuk menghindari serangan. Retakan, batang petir itu meleset dari kapal dan malah mendarat di laut. Dampaknya menciptakan lubang raksasa di laut yang memperlihatkan dasar laut. Orang Majus menghela nafas dingin setelah mereka melihat kejadian seperti itu. Jika hantaman itu mendarat di kapal, itu akan merobek perisai energinya. Berkat Brook, mereka terselamatkan dari bencana tersebut. Seorang orang bijaksana tua berkata dengan cemberut muram, "Tuanku, energi cadangan mewakili sumber daya utama yang disimpan oleh nenek moyang kita untuk perjalanan antar bintang. Jika kita menggunakan semuanya sekarang, rencana kita untuk meninggalkan bumi perlu ditunda untuk waktu yang lain, ratusan tahun. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan pernah meninggalkan bumi," jawab Brook dengan kasar. Energi cadangan dengan cepat memulihkan perisai energi. Selama beberapa generasi, orang-orang Majus telah menyimpan energi tersebut untuk perjalanan mereka ke luar angkasa. Penyimpanan energi begitu besar sehingga produksi energi di seluruh benua Amerika Utara pun tidak dapat mengisi setengahnya. Retakan, cambuk petir itu memiliki panjang lebih dari 2000 meter dan ketebalan 10 meter. Hal itu menyerang Chen Fan dengan sangat ganas sehingga banyak orang yang menonton aksi tersebut hampir melompat dari tempat duduk mereka. Menyedihkan, Chen Fan tampak acuh tak acuh saat dia secara metodis menyalurkan esensi sejatinya ke dalam segel 5 guntur. Segel gunturnya menarik esensi dalam radius 10 km ke arahnya, mengisi ulang segelnya dalam sekejap. Terisi penuh, segel itu melepaskan batang petir lain yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Chen Fan sangat dekat dengan ranah inti emas dalam tingkat pencapaiannya, oleh karena itu, dia mampu melepaskan kekuatan penuh dari 5 elemen guntur. Batang petir membawa kekuatan, kehancuran dan kekacauan, kekuatan paling primordial di alam semesta, dan mendarat di cambuk. Dampaknya mengeluarkan kilatan cahaya yang begitu kuat sehingga mematikan semua warna dan menghapus segala bentuk dari dunia ini. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu ternganga melihat layar putih karena terkejut dan ketakutan. Dampaknya menghasilkan gelombang elektromagnetik yang melumpuhkan semua perangkat elektronik.
Denyut nadi yang tak terlihat itu diikuti oleh gelombang kekuatan yang lebih dahsyat yang menumbangkan semua bangunan di dekat benturan. Dong, dong, dong. Chen Fan mengikuti serangan itu dengan 3 guntur 5 elemen lagi dan penjelajah pertempuran maya membalas serangan itu dengan 3 cambuk Thor lagi. Pertempuran tersebut menimbulkan kehancuran yang tak terpikirkan di Florida hingga membelah bumi menjadi 2 dan mengubah aliran sungai. Lebih dari separuh kota di Florida rata dengan tanah selama pertempuran dan korban jiwa mencapai ratusan ribu. Seiring berjalannya waktu, pertempuran berpindah dari daratan ke lautan, memicu tsunami hingga menghantam pantai. Itu brutal. Apakah mereka manusia? Banyak orang menyaksikan pertempuran melalui siaran satelit dan apa yang mereka lihat membuat mereka takut. Pada awalnya, mereka terkesima setelah melihat teknologi canggih Mayan Battle Cruiser dan kemampuannya mendominasi senjata konvensional paling kuat sekalipun. Kemudian, mereka dikejutkan lagi oleh kekuatan Dewa Chen Fan. Jika Tuhan benar-benar ada, Chen Beixuan pasti ada. Banyak penguasa kegelapan bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Ye Qinchang terpikat oleh kemampuan Chen Fan. Chen Fan telah menunjukkan kepadanya kekuatan sebenarnya dari seorang penggarap terhubung. Selama pertempuran, Chen Fan tidak kalah mematikannya dengan seorang pejuang dari alam seperti itu, penggarap inti emas. Prestasi seperti itu akan sangat mengesankan bahkan di antara para penggarap abadi dari alam kunsu. Istirahat. Chen Fan mengguncang segel guntur. Awan gelap bergulung dari segala arah, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun ke segelnya. Sudah, sambaran petir dengan proporsi yang luar biasa mulai terbentuk di depan mata semua orang. Itu akan mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk memindahkan gunung dengan mudah. Bersama, Brook meneriakkan sebuah perintah. Semua orang bijak menuangkan energi jiwa mereka ke dalam kapal penjelajah perang tanpa menahan diri, upaya mereka menerangi piramida di bagian atas geladak saat sulur petir biru mulai terbentuk di sekitar permukaannya. Setelah beberapa detik, Thor Sweep sepanjang 3.000 meter dicambuk dari kapal, membentuk lengkungan yang menyilaukan di langit. Ledakan. Ini adalah pertarungan terakhir dan energi dari kedua belah pihak telah mencapai level maksimal. Orang Majus menyalurkan seluruh energi cadangannya ke dalam serangan sementara batang petir yang berperang menyerang kapal seperti penghakiman ilahi dari Tuhan. Kapal penjelajah pertempuran maya melancarkan serangan terakhirnya, cambuk petir sepanjang 3 km yang melesat melintasi langit. Ledakan, skala dampak dan kehancurannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Warna putih menyelimuti medan perang, dan suara gemuruh menenggelamkan semua suara. Dilihat dari jauh, medan pertempuran hanyalah sebuah titik putih. Bersembunyi di bawah kehampaan itu adalah badai energi dahsyat dan gelombang laut yang tingginya lebih dari 100 meter. Siapa yang menang? Lebih dari 1 miliar penonton menyaksikan pertarungan tersebut melalui siaran langsung, dan mereka menatap layar, menunggu dengan penuh harap. Untuk sementara, cahaya putih telah mengaburkan pertempuran di satelit. Setelah energi kekerasan akhirnya mereda dan warna putih memudar, penonton pun menyaksikan sebuah adegan yang akan terpatri permanen di otak mereka. Mereka melihat seorang prajurit tak terkalahkan mengenakan armor api emas, segel petir melayang di atas kepalanya dengan keseimbangan yang sama besarnya dengan penilaian ilahi sang pejuang. Ada kesehatannya. Di bawah kakinya ada raksasa yang terbunuh. Perisai energi dari Maya Battle Cruiser terbuka saat kapal penjelajah tersebut perlahan-lahan jatuh dari langit dan tercebur ke laut. Chen Fan telah memusnahkan kapal perang yang tak terkalahkan di depan mata semua orang. Ledakan, kapal berbentuk piramida itu jatuh dari langit dan ditelan lautan luas, menimbulkan gelombang dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin setelah menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu. Itu adalah battle cruiser dengan teknologi luar angkasa menakjubkan yang mampu memusnahkan seluruh kota. Namun, Chen Fan menenggelamkannya ke dasar laut dengan satu pukulan. Seorang penguasa kegelapan berseru di internet, Chen Beixuan adalah seekor binatang buas. Jika mesin perang ras Maya tidak menjatuhkannya, lalu siapa yang bisa? Orang lain berbagi keheranan dan ketakutannya. Chen Fan secara resmi mengklaim kursi kekuasaan di bumi setelah dia membuat Amerika Serikat bertekuk lutut dan mengalahkan orang-orang bijaksana. Tak seorang pun di planet ini yang berani menantangnya. Ledakan. Tiba-tiba, Maya Battle Cruiser menerobos gelombang raksasa dan naik ke atas laut. Ternyata serangan terakhir Chen Fan telah merusak strukturnya dengan parah, namun tidak melumpuhkannya. Ia menyelam ke laut dalam upaya melarikan diri dari Chen Fan.
Retakan, sinar cahaya biru cemerlang yang tak terhitung jumlahnya memancar dari permukaan kapal yang berwarna obsidian metalik, hasil dari upaya orang-orang bijaksana untuk mengisi daya kapal penjelajah tersebut. Raksasa berbentuk piramida itu adalah pesawat ruang angkasa dan jauh lebih cepat daripada kendaraan buatan manusia manapun. Tiba-tiba, kumparan elektromagnetik raksasa muncul di sekitar piramida saat pesawat ruang angkasa tiba-tiba berakselerasi hingga kecepatan subsonik. Ia melaju ke depan dengan jumlah momentum yang sama seperti gunung yang bergerak. Pada saat itu, Mayan Battle Cruiser akhirnya mengungkapkan senjata paling ampuhnya, dirinya sendiri. Kamu tidak akan lolos, kata Chen Fan dingin. Dia mengambil langkah maju, menempuh jarak 1000 meter dalam sekejap dan tiba di dekat piramida. Dia melemparkan tinju ke dinding logam kapal, menghancurkan sisa perisai energinya dan mendaratkan pukulan langsung ke lambung kapal. Dampaknya menghasilkan kilatan cahaya biru yang menyilaukan. Pukulan Chen Fan begitu kuat hingga mengancam akan meruntuhkan ruang dan menghentikan perjalanan waktu. Ketika kekuatan ledakan dalam pukulannya akhirnya dilepaskan, piramida itu terlempar keluar jalur, terbang mundur beberapa puluh meter. Orang-orang bijak itu sangat terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira Chen Fan tidak hanya menjadi perapal mantra yang kuat, tetapi juga memiliki fisik yang tak tertandingi. Wajah Brook menjadi gelap sementara penguasa keluarga Lens diliputi rasa takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan mengejarnya sampai ke sarang orang bijak. Sial, Chen Beixuan akan membunuh kita semua. Tuan Lens berkata dengan wajah pucat. Ayo kita pancing dia ke laut dan gunakan perangkat kiamat. Singkirkan dia, teriak Brook. Di bawah komandonya, Maya Battle Cruiser menyelam ke laut meskipun ada serangan tanpa henti dari Chen Fan. Chen Fan mampu mendaratkan beberapa pukulan keras di dindingnya, tetapi tidak mampu menembus dinding. Bahan ini mirip dengan yang digunakan pada tombak pembunuh dewa. Chen Fan mengerutkan kening. Dia sedikit terkejut dengan teknologi Maya kuno. Mereka mampu menciptakan struktur yang sangat kuat sehingga dapat menahan serangan dari seorang penggarap inti emas atau bom nuklir. Tapi itu hanya sebuah mesin, dan tidak akan menjadi ancaman bagiku kecuali dioperasikan oleh musuh yang kuat. Chen Fan menyipitkan matanya saat dia mengisi energinya, mengubah tubuhnya menjadi Kun Peng, raksasa mitos yang beberapa kali lebih kuat dari Chen Fan. Ledakan, Chen Fan mengepakkan salah satu sayapnya dan mendaratkan pukulan ke piramida, memecahkan permukaan logam hitam dan meninggalkan luka sepanjang 10 meter. Sialan, apa itu tadi? Orang Majus terkejut dengan kejadian yang terjadi. Awalnya kami mengira Chen Fan adalah manusia, dari mana dia mendapatkan sayap itu? Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Serangan Chen Fan telah mengoyak kapal di banyak tempat, dan beberapa serangan menembus lapisan logam dan mencapai ruang dalam. Persenjataan utama akan segera menyerah, lapor seorang bijak. Mulai bom energi super dan ledakan dia hingga berkeping-keping. Brook mendesis. Bom energi adalah senjata paling ampuh dari masyarakat Maya kuno. Hal ini bergantung pada energi mentah untuk menciptakan dampak yang menghancurkan. Clark dari tim pertarungan dewa menggunakannya sekali dan telah memusnahkan semuanya dalam radius 100 meter. Perangkat pada Mayan Battle Cruiser telah mengisi energi selama beberapa abad terakhir dan setelah diledakkan, perangkat tersebut dapat membantai apapun dalam jarak beberapa puluh kilometer. Namun, itu juga berarti orang Majus tidak akan bisa menggunakan perangkat ini selama 100 tahun lagi. Oleh karena itu, Brook ragu-ragu menggunakannya sampai saat itu. Ledakan. Gumpalan gelap besar muncul di puncak piramida, seolah entah dari mana. Ukurannya bertambah dengan cepat, seperti bunga kematian yang mekar. Baik itu air, pasir, atau makhluk laut, ia memusnahkan apapun yang berada dalam jangkauannya, dan menciptakan ruang hampa di dasar lautan. Didorong oleh gravitasi, air laut mengalir ke ruang hampa, hanya untuk menguap dan hancur pada tingkat molekuler. Ketika energi gelap akhirnya menghilang, air terjun melingkar berada di tempat bola gelap dulu berada. Apakah dia mati? Beberapa orang bijak akhirnya menghela nafas lega. Bom energi adalah kudeta yang dilakukan rakyat Maya. Mereka percaya bahwa kekuatan itu cukup untuk membunuh dewa, betapapun kuatnya Chen Fan, dia tidak akan lebih kuat dari dewa kuno. Kelegaan mereka tidak berlangsung lama, apa yang mereka lihat selanjutnya merampas harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Ledakan. Beberapa puluh kilometer jauhnya, seberkas cahaya biru muncul, di dalamnya ada Kun Peng raksasa, mengepakkan sayapnya.
Api dingin menyala di mata Chen Fan. Dia tahu orang-orang Majus punya tipuan terakhir, tapi dia tidak menyangka tipuannya akan sekuat itu. Bom energi sama kuatnya dengan guntur 5 elemen. Aku akan terluka parah jika tidak mati jika mendarat di tubuhku. Untungnya, aku memerhatikannya dengan cermat, dan wujud Kun Peng juga memberiku kecepatan yang luar biasa, sehingga aku mampu bertahan, mampu menghindari pukulan itu. Jika tidak, ini akan menjadi hari yang buruk bagiku. Semakin Chen Fan memikirkannya, semakin marah dia. Pikiran tentang penguasa langit mistik utara yang maha kuasa yang menjadi korban tipuan kecil tidak cocok baginya. Dia mengepakkan sayapnya lagi, dan menyerang seperti burung vermilion perkasa yang menerobos 3.000 alam tanpa henti. Chen Fan tidak lagi menahan kekuatannya dan melepaskan kekuatan mentah bentuk Kun Peng Dharma yang melahap bintang ke kapal. Pukulan tersebut menciptakan retakan besar pada pesawat luar angkasa. Energi kapal sudah mulai menipis, sehingga Brook hanya bisa berebut. Memperbaiki kerusakan tanpa mampu melawan. Pergi. Chen Fan menggandakan agresinya dan berubah kembali ke bentuk manusianya. Sebuah pedang yang mendesis dengan energi listrik ungu muncul di tangannya. Chen Fan mengayunkan pedangnya, membiarkan ujungnya yang tajam membelah udara, mengeluarkan hujan petir yang menutupi tubuhnya. Chen Fan menebas ke bawah dengan pedangnya, membelah tirai kilatan menyilaukan dari tengah seperti dewa primordial yang mengakhiri pemerintahan kekacauan dan menciptakan Yin dan Yang. Bentuk pertama Thunder Divine Blade, memisahkan Yin dan Yang. Ini adalah seni abadi yang diturunkan oleh Dewa Primordial Dewa Petir. Bila ilahi guntur adalah seni perkasa yang bisa menyaingi tinju ilahi bela diri sejati. Meskipun Chen Fan telah menganugerahkan sutra jiwa guntur kepada kakeknya Chen Huayan, lelaki tua itu tidak akan pernah bisa membuka kekuatan aslinya. Retakan, blade aura hitam melayang di udara dan membelah piramida seperti mengeluarkan isi perut ikan, mengeluarkan isi perut kapal untuk memperlihatkan bagian mekanis bagian dalamnya. Bilahnya menembus mereka dengan mudah dan akhirnya mencapai dek komando. Namun, dia belum selesai. Blade Ki yang terisi meledak ketika mendekati orang-orang bijaksana, menghancurkan tubuh rapuh mereka menjadi berkeping-keping. Brook adalah satu-satunya yang lolos dengan berubah menjadi sinar cahaya biru. Tuanku, tolong ampuni nyawaku. Aku tahu banyak hal tentang ras maya dan teknologinya, pinta Brook. Bising, Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh dan menusukkan pedangnya ke Brook. Bilahnya merobek jalinan realitas, menghantam langsung energi jiwa pelindung Brook dan mendarat di atasnya. Tepi tipis bilahnya melepaskan kekuatan yang tak terukur ke bawah, merobek armor Brook menjadi beberapa bagian pada awalnya, dan kemudian membelah tubuhnya menjadi dua dari tengah. Desir, cahaya biru samar keluar dari tengkorak Brook yang terbuka dan retak. Ia dengan cepat menjadi lebih kokoh saat terbang ke langit dan berubah menjadi penampakan Brook. Begitu kuatnya energi jiwa Brook sehingga dia bisa hidup dalam bentuk ini selamanya. Dewa iblis dari Jepang tidak bisa dibandingkan. Energi jiwanya bahkan lebih kuat daripada kehendak ilahi beberapa dewa tingkat bumi. Oleh karena itu, meskipun serangan Chen Fan telah merusak bentuk fisiknya, serangan tersebut hanya merusak sedikit energi jiwanya. Tuan, kita bisa bicara. Melihat serangan Chen Fan tidak mampu melukainya, Brook bisa bernapas sejenak. Namun, dia salah besar. Bila esensi ilahi, aliran cahaya keemasan muncul dari tengah alis Chen Fan. Cahaya itu berubah menjadi pedang emas kecil, permukaannya ditutupi dengan pola mitos. Kehadiran pedang emas memberikan mantra beku pada dunia di sekitarnya, membekukan segala sesuatu dan semua orang di jalurnya. Chen Fan telah menggunakan bila esensi ilahi untuk membantai Dewa Fana ketika dia berada di permukaan laut ilahi. Sejak itu, kekuatan pedang telah berkembang menjadi proporsi yang luar biasa. Brook menggigil begitu melihat bilahnya. Pedang pembunuh dewa, ini adalah pedang jiwa rahasia yang digunakan oleh tetua terkuat ras maya. Bagaimana caramu? Bunuh. Chen Fan memotongnya dengan lambaian tangan. Bilah kecil itu menyembur keluar dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan di laut dalam. Ia terbang melewati sekumpulan ikan dan mengambil jiwa dan roh mereka yang rapuh dalam sekejap. Meskipun Brook adalah seorang master energi jiwa dan memiliki energi jiwa yang tak terukur, namun pedang itu mampu bekerja dengan cepat padanya. Tolong, tuanku, saya punya informasi penting yang bisa saya bagikan kepada Anda. Rakyat saya akan segera kembali ke bumi, perang akan datang. Brook mengelak dengan menyakitkan. Chen Fan tidak mendengarkan permohonannya, dan melepaskan 9 bila esensi ilahi sekaligus. Begitu Brook akhirnya terdiam,
dia menggulung sisa energi jiwa menjadi bola dan memasukkannya kembali ke dalam saku. Mengonsumsi energi jiwa murni dapat meningkatkan kehendak ilahi secara signifikan. Ditambah lagi, Chen Fan dapat mengakses semua informasi yang tersimpan di memori Brook, khususnya informasi tentang perang yang akan datang. Apa yang akan saya lakukan dengan piramida itu? Petik 2. Chen Fan melihat ke arah kapal penjelajah yang hancur dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu, para pendengarnya terdiam setelah apa yang mereka lihat, mereka semua sangat terkejut. Tanggal 15 Agustus tahun 2012, Chen Beixuan mengalahkan Amerika Serikat dan memusnahkan kapal penjelajah perang orang bijaksana. Sejak hari itu dan seterusnya, dia akan menjadi orang paling berkuasa di bumi, penguasa bumi yang tegas.